Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya ada contoh dari pengujian tuai ANOVA. Yang mana di sini sudah saya kategorikan datanya, yang mana untuk kelas 1 merupakan kelas eksperimen yang menggunakan model talking chips. Dan kelas 2 itu merupakan kelas kontrol yang menggunakan model konvensional. Nah, untuk kemampuan awal 1 merupakan kemampuan awal tinggi dari siswa eksperimen. Dan kemampuan awal 2 itu kemampuan awal rendah dari siswa eksperimen. Nah, sama halnya dengan kelas kontrol. Nah, di sini kita lanjut saja copy datanya. Lalu kita buka ke SPSS. Nah, di data view kita tempel. Nah, lanjut ke variable view untuk mengganti namanya. Di sini kita ganti namanya menjadi kelas. Di bawahnya yaitu kemampuan awal. Di variabel 3 itu hasil belajar. Nah, untuk desimalnya kelas itu kita kosongkan saja. Ini kemampuan awal kita kosongkan dan hasil belajar itu 2. Nah, untuk variabelnya untuk kelas kita ganti value 1 yaitu eksperimen. Value 2 yaitu kontrol. Lalu add dan oke. Nah, untuk kemampuan awal, labelnya kemampuan awal tinggi, add 2 itu kemampuan awal rendah. Lalu add dan tekan oke. Nah, setelah terinput semuanya, kita lanjut ke data view. Sebelum kita melakukan uji normalitas, kita harus melakukan analyze general linear model univariate. Nah, sebelajar ini kita pindahkan ke dependent variable. Untuk kelas dan kemampuan awal, kita pindahkan ke fit vector. Nah, setelah semuanya dipindahkan, kita tekan save. Lalu kita centang standar result-nya dan continue, lalu oke. Setelah standar result-nya keluar, maka ini kita abaikan saja. Kita lanjut ke uji normalitas. Analyze, descriptive statistic, explore. Nah, standar result-nya kita pindahkan ke dependent list, lalu plot, normality plot, continue, dan oke. Nah, di sini output uji normalitasnya sudah keluar, yang mana standar result residualnya memiliki nilai signifikan yaitu 0,068, yang mana ini kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji itu terdistribusi secara normal. Karena data kita sudah terdistribusi secara normal, maka kita bisa melakukan uji tuai ANOVA. Kita lanjut pengujian tuai ANOVA. Kita tekan analyze, lalu general linear model, univariate. Nah, sebelum melakukan uji tuai ANOVA, kita akan menghilangkan standar result-nya terlebih dahulu. Save. Kita centang ini, continue. Nah, kita akan melakukan uji tuai ANOVA dengan uji homogenitasnya. Kita ambil option, kita centang deskriptif statistik dan homogenitas. Lalu continue dan oke. Nah, teman-teman, di sini sudah keluar tabel dari uji homogen dan tuai ANOVA-nya. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output homogenitasnya, kita harus tahu terlebih dahulu dasar pengambilan keputusannya, yang mana jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka datanya dinyatakan homogen. Dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak homogen. Nah, di sini teman-teman, hasil belajar dari based on mean dari nilai signifikannya yaitu 0,007, yang mana ini kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji tidak homogen. Nah, selanjutnya kita beralih ke tabel test of between, yang mana ini merupakan uji tuai ANOVA. Sebelum kita menginterpretasikan outputnya, kita harus tahu terlebih dahulu kriteria pengujian tuai ANOVA, yang mana dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikan kecil atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada tabel di bagian kelas dan nilai signifikannya. Nah, di bagian kelas, nilai signifikannya yaitu 0,021, yang mana ini kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara kelas yang menggunakan model talking chips dengan model konvensional. Selanjutnya yaitu pada bagian kemampuan awal, nilai signifikannya yaitu 0,000, yang mana
Ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara hasil belajar siswa berdasarkan kemampuan awal siswa. Nah, selanjutnya yaitu interaksi antara kelas dengan kemampuan awal, yang mana nilai signifikasinya yaitu 0,71, yang mana ini besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara penerapan model Talking Chips dengan model konvensional dalam menentukan hasil belajar siswa.